Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari syarah kitab Al-Wajibat. Kita akan memasuki satu judul di dalam kitab Al-Wajibat ini, yaitu Asluddin wa Qa'idatuhu. Asluddin wa Qa'idatuhu, yaitu dasar agama dan kaedahnya. Dasar agama dan kaedahnya. Maka pada pembahasan kali ini, di dalam kitab ini akan menjelaskan di antara dasar-dasar agama dan kaedah-kaedah agama secara umum yang akan kita dapati dan yang akan disebutkan di dalam syarah dari kitab Al-Wajibat ini. Di dalam matanya beliau mengatakan, Asluddin wa Qa'idatuhu amroni. Dasar agama ataupun kaidah agama itu ada dua perkara. Al-awwalu, yang pertama kata beliau, al-amru bi'ibadatillahi wahdah la syarikalah wa tahridu ala dhalika wal muwalatu fih wa takfiru man tarakahu. Jadi beliau akan menjelaskan dan memulai menjelaskan dari dasar agama dan kaidah agama yang pertama. Karena beliau menyebutkan di awal Asluddin wa Qa'idatuhu amroni. Dasar agama dan kaidahnya itu ada dua. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan dasar agama yang pertama ataupun kaidah agama yang pertama. Apa itu kata beliau? Al-amru bi'ibadatillahi wahdah la syarikalah. Beliau di sini memaparkan dari poin yang pertama ini, karena ada dua, kita akan sebutkan yang pertama. Dan pada poin yang pertama ini beliau menyebutkan ada 4 hal untuk menyempurnakan kaidah atau dasar agama pada poin yang pertama ini. Ini masih kita bahas yang pertama. Kata beliau pada poin yang pertama ataupun dasar yang pertama dari kaidah agama ini, al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah, perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Wa tahridu ala dzalik, kemudian memotivasi ataupun mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mengajak manusia agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna at-tahrid. Nanti akan dijelaskan oleh beliau di dalam syarahnya. Kemudian al-muwalatu fih, bersikap loyalitas dalam perkara ini. Ya, pada perkara ini fihi maksudnya di situ yaitu ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Itu memiliki sikap mualah. Al-mualah yaitu sikap lapang dada dan penuh dengan loyalitas kecintaan terhadap perkara ini. Kemudian yang keempat kata beliau, takfiru man tarakahu, mengkafirkan ataupun mengingkari orang-orang yang meninggalkan perkara ini. Jadi kita ulangi kata beliau, Asluddin wa Qa'idatuhu amron. Dasar agama ataupun kaidah agama itu ada dua. Beliau menyebutkan atau akan menjelaskan poin yang pertama dulu. Dan pada poin yang pertama ini atau pada dasar yang pertama ini beliau sebutkan ada 4 hal
Yaitu yang pertama, al-amru bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalahu. Jadi pada dasar yang atau kaidah yang pertama ini, perintah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, at-tahridu ala dzalika, kemudian ya mengajak ataupun memotivasi manusia dalam perkara ini, al-muwalatu fihi, kemudian bersikap loyalitas dalam masalah ini, wa takfiru man tarakahu, dan mengingkari atau mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan perkara ini. Nah, beliau akan melanjutkan, akan menjelaskan dari kaidah yang pertama ini yang tersusun dari 4 hal tadi, sehingga benar-benar tersusun ataupun sempurna dari kaidah yang pertama ini. Ya, kaidah pertama ini tersusun dari 4 hal tadi, kata beliau. Taib. Adapun penjelasan dari kalimat al-aslu ataupun makna dari kaidah, maka sesungguhnya ini mengandung makna asas. Ya, al-aslu ataupun kaidah adalah asas, dasar ataupun pondasi sesuatu yang lainnya dibangun di atasnya. Itulah makna asluddin wa qaidatuhu. Dasar agama ataupun kaidah agama yang paling mendasar sekali ada pada 2 hal ini. Yang pertama, kata beliau, yang pertama yaitu al-amru bi'ibadatillah, perintah untuk beribadah kepada Allah, maksudnya ifraduhu bil ibadah kulliha lahu wahdahu la syarikalah. Yang dimaksud perintah beribadah kepada Allah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah seluruhnya, hanya kepada Allah saja dan tidak boleh disekutukan. Ya, la syarikalahu, tidak boleh ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam persembahan ibadah ini, pelaksanaan ibadah ini. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, beliau membawakan firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, qala Allah taala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Di dalam surah Al-Isra Allah taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa qada rabbuka, kata beliau, maknanya amara wa wassa. Makna wa qada dalam ayat ini, dalam surat Al-Isra, maknanya amara. Ini maksudnya Allah memerintahkan, Allah mewasiatkan. Di dalam tafsiran ulama yang lain, mereka mengatakan wa qada maknanya aujaba. Allah mewajibkan, mewasiatkan dan memerintahkan kalian, yaitu Tuhan kalian, Rabb kalian. Wa qada rabbuka, Rabb kamu ya Muhammad memerintahkan kalian, mewasiatkan kepada kalian atau mewajibkan kepada kalian, apa itu? Alla ta'budu illa iyyahu. Jangan kalian beribadah kecuali kepada siapa? Illa iyyahu, kecuali kepadanya. Makanya Syekh mengatakan di sini bahwasanya kalimat ini dalam surah Al-Isra ini hampir sama, bahkan ini merupakan tafsiran dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba Anda perhatikan pada kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat apa pertama pada kalimat tauhid ini? Kalimat la nafi, la ilaha. Tidak ada ilah. Makanya di sini dalam ayat ini Allah mengatakan alla ta'budu, tidak boleh beribadah. Ini dia. Jadi asalnya kita dilarang untuk beribadah, artinya tidak boleh kita mempraktekkan ibadah, tidak boleh kita melaksanakan ibadah kecuali ibadah itu benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh beribadah kepada selainnya. Makanya la ilaha dinafikan seluruhnya. Sesembahan-sesembahan, ibadah-ibadah itu tidak ada kecuali ibadah yang hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alla ta'budu illa iyyahu, la ilaha illallah, ini hampir sama. Begitu ya, alla ta'budu. Jadi tidak boleh kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia dalil yang menguatkan perkataan beliau tadi di awal. Asluddin wa qaidatuhu al-amru bi ibadatillahi wahdah la syarikalahu. Itu senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Jangan beribadah kepada batu, jangan beribadah kepada gunung,
Ya, jangan beribadah kepada manusia, jangan beribadah kepada ulama, jangan beribadah kepada orang soleh. Ya, jangan mengagungkan orang-orang soleh, jangan beribadah mengagungkan batu, mengagungkan gunung, mengagungkan laut. Tidak boleh, karena yang diagungkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena makna ibadah juga terkandung di dalamnya adalah pengagungan. Ya, jadi diagungkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau juga membawakan firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan sungguh Allah telah mengutus pada setiap umat ada seorang rasul, ke tengah-tengah mereka menyatakan an i'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di dalam kitab ini, Nabi SAW tinggal di kota Mekah pertama sekali selama 10 tahun. Ini bisa kita dapati dalam kitab-kitab sejarah Islam, di mana Nabi SAW di awal-awal dakwahnya ketika di kota Mekah, beliau tinggal di kota Mekah selama 10 tahun. Dan yang pertama sekali beliau sampaikan di sana adalah perkara ibadah, memurnikan ibadah manusia supaya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama sekali. Beliau tidak disibukkan dengan memerintahkan manusia untuk mengerjakan salat. Ya, beliau tidak disibukkan untuk memerintahkan manusia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Tapi yang pertama sekali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ketika beliau berada di kota Mekah 10 tahun, ya, yang diperintahkan hanyalah memurnikan ibadah. Artinya supaya, ya, ibadah-ibadah yang akan mereka kerjakan nanti benar-benar hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya, sehingga ini merupakan asalnya, ini merupakan dasar-dasar dakwah, yaitu bagaimana kita mendahulukan dan memberikan prioritas kepada perkara tauhid terlebih dahulu kepada manusia, seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Beliau memulai dakwahnya dengan menyampaikan dakwah agar tidak berbuat syirik kepada Allah dan hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih 10 tahun ini saja. Kan gitu ya. Belum disibukkan dengan perintah-perintah ibadah atau kewajiban-kewajiban yang lainnya, tapi ini kewajiban yang paling utama, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini pertama sekali. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga di sini beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-ibadah secara bahasa, ibadah secara bahasa adalah at-tazallul wal khudu' wal inqiyad. Ini secara bahasa Arab ya. Jadi orang Arab paham makna ibadah. Ketika disebutkan ibadah, yang dimaksud dengan ibadah adalah kerendahan, ketundukan dan kepatuhan. Ini lughatan. Secara etimologinya, makna ibadah adalah at-tazallul wal khudu' wal inqiyad. Satu ketundukan, kerendahan dan kepatuhan, inilah dia ibadah. Maka ibadah ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah, karena tidak boleh kita merendahkan diri, ya, patuh dan tunduk kepada selain Allah. Ini tidak diperbolehkan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali. Nah, kemudian secara syar'i, secara terminologinya, makna al-ibadah seperti yang disebutkan oleh para ulama, ya, bahwasanya makna secara syar'i ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal a'mal az-zahirah wal batinah. Bahwasanya makna ibadah secara syar'i, ibadah adalah satu nama yang mencakup kepada seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ucapan, perbuatan lahir dan batin. Kita ulangi makna ibadah secara syar'i. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Satu nama, ini dia ibadah. Satu nama yang mencakup kepada seluruh apa saja yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ucapan, perbuatan, lahir dan batin. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah pasti diperintahkan. Paham ini ya?
segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah pasti diperintahkan. Tidak ada satu pun yang dicintai oleh Allah, tidak ada sesuatu pun yang diridhoi oleh Allah pasti akan diperintahkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Sehingga dari sini bisa kita dapati, kalau di sana tidak didapati di dalam Islam perintahnya, berarti itu enggak dicintai dan tidak diridhoi. Selesai kan? Gitu saja gitu ya, untuk mengukur satu ibadah. Ya, artinya apa? Kalau kita dapati dalam Islam perkara itu tidak disebutkan, enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, enggak pernah diperintahkan oleh Allah, enggak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, maka yakinlah perkara itu bukan perkara yang dicintai dan bukan pula perkara yang diridhoi oleh Allah. Itu berarti perkara yang dimurkai dan dibenci. Ya, makanya ini adalah makna ibadah yang paling sempurna dari definisi ibadah yang disebutkan oleh para ulama. Para ulama membawakan definisi ini. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal wal a'mal az-zahirah wal batinah. Ucapan dan perbuatan lahir dan batin yang dilakukan oleh manusia, jika ada perintahnya, maka yakinilah ya, itu merupakan hal-hal yang mendatangkan cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jika enggak ada perintahnya, itu adalah perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan sebab masuk ke dalam surga. Karena sebab-sebab masuk ke dalam surga adalah perkara yang diperintahkan. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang menjadikan kita masuk neraka. Kan tidak mungkin Allah perintahkan kita sholat supaya kita masuk neraka. Kerjakanlah puasa supaya kalian dimurkai oleh Allah, supaya kalian masuk neraka. Enggak mungkin. Allah memerintahkan kita dengan sesuatu yang akan mendatangkan keridhaan, kecintaannya yang bisa menjadikan kita menjadi penghuni-penghuni surga. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan beliau memberikan contoh. Apa contoh-contoh ibadah kalau begitu? Karena di sana disebutkan satu nama ya yang mencakup kepada seluruh apa yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir dan batin, ucapan dan perbuatan. Apa contohnya? Seperti doa. Ya, berdoa kepada Allah itu ibadah, jangan katakan tidak ibadah. Nah, kalau memang doa ibadah, kita tanya, doa itu ibadah atau tidak? Ibadah. Dari mana Anda mengetahui berdoa itu ibadah? Allah memerintahkannya. Kan begitu ya? Allah SWT memerintahkannya. Nah, kalau kita ketahui bahasanya Allah memerintahkannya, berarti ini adalah perkara yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada perintahnya. Maka dengan berdoa, ya, ini merupakan sebab Allah mencintai kita. Dengan doa Allah ridho kepada kita. Makanya berdoa itu tidak boleh kepada selain Allah, tapi berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah taala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah langsung kepadaku, aku yang akan kabulkan. Tidak usah pakai perantara-perantara. Ya, kecuali perantara tersebut adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam. Ya, kalau memang dibolehkan ini tidak masalah, berarti ini juga melaksanakan perintah karena perintahnya ada, kan gitu ya. Masalahnya kita menjadikan tawassul selain Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara doa kita dengan hal-hal yang memang dilarang dan tidak ada perintahnya. Seperti bertawassul, meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, meminta dengan zatnya Rasulullah, meminta dengan zatnya orang-orang saleh ya yang sudah meninggal, memanggil mereka dengan menyebutkan kemuliaan Rasulullah, wahai Rasulullah, tolonglah kami. Nah, ini tidak boleh, ini syirik. Karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Dan kehidupan yang beliau alami sekarang adalah kehidupan barzakh, tidak sebagaimana kehidupan ketika beliau masih hidup di alam dunia. Nah, jadi beliau mencontohkan seperti doa, salat, ya ini dia contoh-contoh ibadah, ya, khauf, rasa takut. Ini namanya ibadah yang batiniyah, kan gitu ya, zahiriyah wal batiniyah. Rasa takut, ar-roja, al-mahabbah, harapan, rasa cinta, wa ghairu dzalika minal ibadat, kata beliau. Dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang disebutkan di dalam Islam yang diperintahkan, maka semua itu merupakan perkara yang mendatangkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah tadi, wajib dengan keikhlasan, yaitu dengan ifraduhu lillahi wahdahu la syarikalah. Ketika kita berdoa hanya kepada Allah,
salat hanya kepada Allah, rasa takut kepada Allah, ya, harapan kita hanya kepada Allah, cinta kita hanya kepada Allah. Inilah dia yang namanya, ya, mentauhidkan Allah di dalam pelaksanaan ibadah. Ifraduhu fil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah. Taib. Kemudian pada kaidah yang pertama, pada dasar yang pertama ini, beliau juga menyebutkan setelah tadi al-amru bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah, beliau juga menyebutkan at-tahrid ala zalik. At-tahrid yang dimaksud di sini al-hatsu, mengajak manusia agar mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu bahwasanya manusia diperintahkan beribadah dan telah kita ketahui apa itu definisi ibadah, tadi sudah kita contohkan dengan ringkas, maka beliau mengatakan ini tidak sempurna sampai kita melakukan tahrid. Apa itu tahrid? Mengajak manusia seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mengajak manusia agar melaksanakan ibadah kepada Allah saja. Jadi kita harus mengajak manusia, al-hatsu, ya, memotivasi manusia supaya mereka di atas kaidah ini, di atas dasar ini. Kemudian ketika kita mengajak manusia harus di atas kesabaran, ya, kata beliau di sini, was-sabru wal musabarah ala dakwah ila tauhid. Sabar dan kuatkanlah kesabaran ketika mengajak manusia kepada tauhid. Ya, jangan kita ngajak sekali kemudian orang-orang menolaknya langsung kita tinggalkan. Tidak. Ya, kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sendiri ditegur. Ya, fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hut. Ya, fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hut itnada wa huwa makdzum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, sabarlah engkau. Sabarlah dengan hukum Tuhanmu. Karena terkadang ketika seorang berdakwah akan menghadapi orang-orang yang menentang dakwah tersebut. Ini ujian bagi seorang dai atau bagi siapa saja yang tahrid tadi, ingin mengajak manusia kepada tauhid. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dakwah beliau tidak beliau jalani dengan mulus semuanya. Akan tapi terkadang beliau dilempar, ya, beliau dicaci, dibilang penyihir, dibilang orang gila. Padahal yang beliau sampaikan adalah perkara yang sangat agung, yaitu mengajak manusia kepada tauhid. Jadi harus bersabar. Fasbir li hukmi rabbika, sabarlah dengan keputusan Tuhanmu ya Muhammad. Wala takun kasahibil hud, ini dalam surat Qalam ini, ya, dalam surat Al-Qalam. Janganlah kamu seperti sahibul hud, idnada wa huwa makzum, ketika dia menyeru Rabbnya dalam keadaan marah sama kaumnya. Siapa ini dimaksud? Adalah Nabi Yunus alaihissalam. Tatkala dia diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi kaumnya, ternyata kaumnya enggak mau. Ya, kaumnya justru menolak dakwah Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun meninggalkan kaumnya. Dia tinggalkan, ya sudah, kalau enggak mau ya sudah. Biar aja kalian seperti itu. Jadi tinggalkan. Tidak boleh seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun, ya, memberikan sedikit hukuman kepada Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya dia pun ditelan oleh ikan hud. Makanya disebut sahibul hud. Wala takun kasahibil hud. Janganlah engkau ya Muhammad seperti sahibul hud, seorang yang dimakan oleh ikan besar. Itnada wa huwa makdzum, ketika dia bermunajat memanggil Tuhannya dalam keadaan marah sama kaumnya. Maka Rasulullah tegur, jangan seperti itu. Nah, demikian. Jadi ini yang dimaksud pada poin yang kedua ini. Tidak sempurna hanya sebatas mengetahui bahwasanya ibadah itu kita diperintahkan untuk beribadah dan tidak berbuat syirik, sampai kita menyempurnakan dengan at-tahrid, yaitu mengajak manusia di atas perkara ini, yaitu di atas perkara tauhid. Nah, jadi maksudnya adalah bersabar dan menguatkan kesabaran di dalam menyampaikan dakwah ini, memberikan kabar gembira kepada manusia, ya, kemudian berusaha terus menyampaikan kepada mereka walaupun mereka mendapatkan, ya, ancaman ataupun mendapatkan, ya, tekanan ataupun mendapatkan cacian, maka hendaklah mereka bersabar dengan ajakan ini, dengan tahrid ini, ya, al-hatsu, mengajak manusia di atas tauhid. Kemudian penyempurna yang lainnya, kata beliau, al-muwalatu fi. Setelah kita ajak manusia agar mereka berada di atas tauhid, kemudian penyempurnanya adalah al-muwalah, bersikap loyalitas. Artinya kita sangat cinta dengan perkara tauhid ini, membela dengan jiwa raga kita, begitu ya, dengan sekuat kemampuan kita. Mualah itu artinya menumpahkan, kan gitu ya, artinya menuangkan ataupun menjadikan jiwa raga kita
untuk membela ini, loyalitas kita, kan gitu ya. Loyalitas benar-benar melakukan pembelaan terhadap perkara tauhid. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin di masa Rasulullah, bagaimana pembelaan mereka terhadap agama Allah ini. Ya, mereka memperjuangkannya, mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka. Seperti yang bisa kita dapati di dalam sirah ataupun sejarah bagaimana kaum muslimin di dalam membela agama Allah, mengikuti Nabi SAW. Jadi memiliki sikap loyalitas, sangat cinta kepada kalimat ini, sangat cinta kepada Islam, cinta kepada kalimat la ilaha illallah. Jadi kata beliau di sini, al-muwalatu fihi, yakni fit tauhid, benar-benar sangat mencintai tauhid ini, bersikap loyalitas, pengorbanan terhadap perkara tauhid ini. Ya, karena yang dimaksud dengan al-muwalah yaitu al-muwaddah, al-musadaqah, wan nasrah. Jadi sangat, ya, al-muwaddah, memiliki sikap sangat sayang, sangat cinta dengan perkara tauhid ini. Wan nusrah, benar-benar melakukan pertolongan terhadap, ya, tauhid ini, benar-benar menolong perkara tauhid ini, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya faman ahabballaha ahabba fihi wa wala awliya'ahu kullama quwwat mahabbatul abdi lillahi fi qalbihi quwwat hadhil a'mal al-martabah 'alaiha bikamaliha. Ya, jadi kata beliau, siapa saja yang mencintai Allah, mencintai jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian saling menyayangi dengan sesama kaum muslimin, yaitu orang-orang yang mencintai Allah juga, maka semakin kuat kecintaan seorang hamba kepada Allah di dalam hatinya, semakin kuat juga amalan-amalannya yang di atas tauhid tadi. Nah, demikian, sehingga kata beliau, wajib bagi seorang muslim untuk memiliki loyalitas kepada wali-wali Allah, mencintai mereka. Sebagaimana nanti akan kita dapati, wajib juga bagi kita untuk membenci orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa ta'ala, membenci orang-orang yang membenci kalimat tauhid ini. Jadi al-muwalah ini penyempurnanya, kata beliau, memiliki sikap loyalitas di dalam membela kalimat tauhid ini, yaitu la ilaha illallah. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan dalilnya, kata beliau, adalah di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-55 dan seterusnya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya, ya, wali kalian adalah Allah, penolong kalian adalah Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga rasulnya. Walladzina amanu, demikian juga yang menolong kalian, yang menjadi tempat loyalitas kalian adalah orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladzina amanu. Jadi di antara yang menjadi, ya, tempat loyalitas kita di dalam hati, menumpahkan rasa cinta kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasulnya, demikian juga orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuqimunas shalah. Mereka itulah orang-orang yang menegakkan salat, wa yu'tunaz zakah, yang menunaikan zakat, wa hum raki'un, mereka itu orang-orang yang ruku, artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat. Wa may yatawallallaha wa rasulahu, maka siapa saja yang bersikap loyalitas kepada Allah dan rasulnya, dan bersikap loyalitas kepada orang-orang yang beriman, fa inna hizballah humul ghalibun, sesungguhnya, ya, hizbullah itu merekalah orang-orang yang akan menang. Ya, merekalah orang-orang yang menang. Jadi ini di antara ciri-ciri hizbullah. Jadi hizbullah itu bukan hanya sebatas penamaan, karena hizbullah maknanya adalah golongan Allah. Maka siapa saja yang bersikap loyalitas kepada Allah, bersikap loyalitas kepada rasulnya, kepada orang-orang yang beriman, inilah sebenarnya ciri-ciri hizbullah. Sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada rasulnya, dan cinta kepada sesama kaum
muslimin. Maka inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat serta hadis-hadis yang mewajibkan memiliki sikap loyalitas ini kepada orang beriman, maka ayat dan hadisnya banyak sekali dan tidak bisa disebutkan secara keseluruhan. Namun kata beliau, kita hanya menyebutkan secara umum saja. Artinya, secara umum wajib bagi kita memiliki sikap loyalitas kepada sesama kaum muslimin. Akan tetapi, kata beliau di sini, secara perinciannya maka di sana ada perbedaan. Ya, ada perbedaan sejauh mana sikap loyalitas kita kepada saudara-saudara kita yang beriman yang kuat imannya, jelas beda loyalitas kita ya dengan ya saudara-saudara kita yang beriman yang lemah imannya. Ini jelas beda. Kan gitu ya. Sikap cinta kita, loyalitas kita kepada orang-orang yang beriman di atas sunnah Rasulullah, kuat pembelaannya terhadap sunnah Rasul, jelas berbeda dengan sikap loyalitas kita dengan orang-orang yang beriman tapi tidak menampakkan kecintaannya dengan Rasulullah, tidak menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jelas ini berbeda. Tapi secara umum semuanya kaum muslimin ketika mereka menyatakan keimanannya, maka kita harus menanamkan rasa cinta di dalam hati kita. Kita cinta kepada mereka karena iman, bukan hanya sebatas karena mereka manusia saja, bukan karena sebangsa, bukan karena sesuku, kan gitu ya. Bukan karena sesaudara, bukan karena famili, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan mereka, kita pun mencintai mereka. Inilah dia namanya iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara semuanya. Walaupun mereka berbeda suku, kan gitu ya, berbeda negara, berbeda nasab, ataupun tidak ada hubungan darah, tapi Allah mengikat kita semua di atas nama iman. Cuma kata beliau, ini ala sabilil umum. Ini pembahasannya jika ditinjau dari secara umum saja. Karena ada orang-orang mukmin yang berbuat maksiat, ada orang-orang yang beriman tapi masih berzina. Apakah sama loyalitas kita kepada dia dengan orang mukmin yang kuat keimanannya, yang menampakkan kesolehannya? Jelas ini berbeda. Tapi secara umum kita wajib memiliki sikap loyalitas, ya. Artinya punya kecintaan dengan mereka. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang terakhir kata beliau, penyempurna kaidah yang pertama ini. Penyempurna kaidah yang pertama ini yaitu takfiru man tarokahu. Harus berani mengingkari ataupun mengkafirkan, kan gitu ya. Mengingkari ataupun mengkufuri orang-orang yang meninggalkan tauhid. Jadi kalau kita dapati di sana ada orang-orang yang membenci kalimat la ilaha illallah, ya, membenci kalimat la ilaha illallah, mengingkari kalimat ini, kafir terhadap kalimat ini, maka wajib bagi kita juga untuk mengingkari mereka. Jika tidak, maka kita dihukumi sama seperti mereka. Kita dihukumi sama seperti mereka. Sehingga kata beliau di sini, wa takfiru man tarakahu, mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan tauhid ini. Faman lam yufridillah bil ibadah fahuwa kafir kainan mangkana. Karena sesungguhnya siapa saja yang tidak mau mengesahkan Allah di dalam pelaksanaan ibadah, ini jelas tidak diragukan lagi, sepakat ulama orang ini kafir, nggak mau beribadah hanya kepada Allah. Ya, ini jelas orang di luar Islam. Ya, ketika disuruh beribadah kepada Allah tapi dia duakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Ya, sepakat para ulama ini adalah orang-orang yang telah kafir kainan mangkana, siapapun dia. Ketika dia berani ya membagi ibadah ini seharusnya hanya kepada Allah, tapi dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya syirik itu kan secara bahasa kan nasib, kan gitu ya. Nanti juga akan dijelaskan sedikit oleh beliau di sini. Tapi nanti pada kaidah yang kedua, ini kita masih membahas kaidah yang pertama. Karena kaidah yang kedua nanti yaitu memberi peringatan keras kepada pelaku dan perbuatan syirik. Itu nanti insyaallah. Nanti waktunya cukup terlalu panjang kan gitu ya. Nah, jadi ini penyempurna dari kaidah yang pertama ini. Bahwasanya ibadah kita kepada Allah tadi tidak sempurna. Ya, at-tahrid, kita mengajak manusia kepada tauhid, ataupun al-muwalah, rasa loyalitas kita kepada sesama kaum muslimin itu tidak sempurna sampai kita mau mengingkari ataupun menyatakan kafir orang-orang yang meninggalkan tauhid ini. Dan ini tidak mudah kan gitu ya.
Ya, artinya tidak mudah bagi seorang kecuali memang orang tersebut benar-benar telah memiliki kekuatan imannya sehingga dia pun siap untuk mengingkari orang-orang yang mengingkari kalimat tauhid. Nah, demikian. Jadi kata beliau, karena sesungguhnya siapa saja yang tidak mau mengesahkan Allah dalam beribadah, ini jelas kekafirannya dimanapun ya, siapapun dia. Walau kana yaqumul lail wa yasumun nahar, sekalipun orang itu mengerjakan sholat malam, ya, puasa di siang hari, sholat di malam hari, tapi berbuat syirik. Nah, demikian ya. Kemudian didapati ada orang-orang yang beriman tidak mengkafirkannya, au syakka fi kufrihi, atau ragu-ragu dengan kekufurannya setelah ditegakkan hujjah, fahuwa kafir misluhu, maka sama saja dia itu sama seperti mereka. Nah, dan ini nanti akan ada pembahasannya secara terperinci kata beliau di dalam bab nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Itu akan ada secara tersendiri pembahasan dalam kitab Al-Wajibat ini. Pembatal-pembatal keislaman yaitu orang-orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang yang sudah jelas-jelas kafir. Dia ikut kafir juga. Ya. Jadi kalau ada seorang muslim, seorang mukmin ragu-ragu ataupun tidak mau dan ragu-ragu, ini sama dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala sama. Karena yang namanya konsekuensi iman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti mereka harus siap juga untuk mengingkari orang-orang yang ingkar kepada keimanan. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi jelaslah di sini kaidah yang pertama ini, penyempurna kaidah pertama yaitu al-ibadah. Ya, al-ibadah, al-amru bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Kemudian at-tahridu ala dzalik wal muwalatu fih wa takfiru man tarakahu. Jadi perintah ini dasar yang pertama kata beliau. Nanti dasar yang kedua akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi kaidah yang pertama kata beliau di sini merupakan kaidah agama kita ini, yaitu perintah beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, dan mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Wal muwalatu fih, kemudian bersikap loyalitas terhadap perkara ini, perkara tauhid. Kita berloyalitas, membantu, menolong ya agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengkafirkan orang-orang yang mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan kalimat tauhid ini, ya, meninggalkan keimanan. Kemudian kita juga mengingkari mereka dan tidak ragu-ragu dengan kekufuran mereka. Jadi kita harus yakin bahwasanya orang-orang yang sudah jelas ditegakkan hujjah di atasnya, di hadapannya, tetap mengingkari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dia tetap beribadah kepada selain Allah, maka jangan ragu lagi orang ini adalah orang yang telah kafir. Maka jangan ragu-ragu lagi, karena kalau sesungguhnya ada seorang yang masih ragu tentang kekufuran mereka, maka sama saja ya, mereka dihukumi sama seperti yang mereka ragukan, yaitu mereka bisa dijatuhkan hukuman kafir atau sebagai pembatal keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada kaidah yang kedua ya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang bertanya, silahkan. Kalau ada yang bertanya. Oh iya. Oh, ini hangat ya? Oh, oke. Bismillah. Oh, situ terlalu panas. Oh, jangan taruh sini, nanti nggak kelihatan. Sini saja nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Surah Al-A'raf ayat 33, qul innama harrama rabbiyal fawahish, dan seterusnya. Rabbku, katakanlah Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengadakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui
saya baca Ibnu Qayyim dia kata dosa itu ada tingkatan. Iya. Tingkatan saya baca yang terakhir tadi ya. Yang ketiga saya silap, dosa yang lebih besar lagi yaitu berbuat syirik kepada Allah. Kemudian dia kata ada lagi dosa lebih besar pada itu, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Iya. Jadi macam mana? Tadi syirik dosa paling besar. Jadi apa maksud Ibnu Qayyim di sini? Taib, ya. Ya. Ya, memang di dalam surat Al-A'raf di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Taib, jadi para ulama sering menyebutkan di antara beberapa jenis dosa, mereka menyebutkan ini dosa paling besar, B ini dosa paling besar, C ini dosa paling besar. Taib. Jadi begini, maksud kita begini. Contoh ya, perbuatan syirik kita sepakati dan kita ketahui dan sering disebutkan oleh para ulama merupakan dosa yang paling besar, ya, a'dzamuz zulm. Bahkan ada ayatnya, inna syirka la zulmun azim. Nah, demikian. Akan tetapi ini ditinjau dari satu pandangan, kan gitu ya. Jika ditinjau dia dari satu sisi hak Allah Subhanahu wa taala, dari sisi rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan dari sisi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama seperti ini. Seorang yang berbuat kesyirikan, maka dia bukan dia tidak bisa dikatakan melakukan kekufuran. Kan gitu ya. Dia tidak bisa dikatakan melakukan kekufuran, tapi dia kufur artinya keluar dari Islam. Kenapa? Karena yang namanya syirik adalah menduakan Allah di dalam pelaksanaan ibadah. Baik, maka ini dosa besar. Kita kasih contoh yang lainnya. Misal ada seorang manusia atau ada seorang muslim, kemudian ya dia mengambil Al-Quran misalnya, dia lemparkan ke dalam comberan atau dia injak-injak. Sekarang apakah ini syirik ataukah kufur? Iya kan? Tidak bisa kita katakan ini syirik, karena yang namanya syirik adalah pelaksanaan ibadah. Ketika melaksanakan ibadah diduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun perbuatan orang ini menghinakan Al-Quran, menginjak-injaknya, ini perbuatan kufur. Maka kita katakan juga bahwasanya ini adalah dosa yang paling besar juga. Bukan berarti dia lebih besar daripada kesyirikan, tapi ini tinjauannya kepada yang lainnya. Nah, demikian. Jadi itu yang dimaksud oleh para ulama. Bahwasanya memang syirik adalah dosa besar, tapi ada di sana yang lebih besar lagi karena dia dilihat dari bahayanya, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dari sisi apa ini bahayanya besar? Yaitu ketika orang-orang nanti berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwasanya dia menciptakan Adam misalnya, atau di dalam sebuah hadis Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Maka dia mengatakan tangan Allah, yang kedua tangan Allah itu seperti ini, katanya dia sebutkan. Ini kan bicara tanpa ilmu, akhirnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini bahaya lagi kan begitu ya. Lebih bahaya, ini kufur. Nah, itu yang dimaksud. Jadi berbicara tentang Allah tanpa ilmu ditinjau dari beberapa sisi, ini memang termasuk juga dosa besar. Bahkan ini bisa menjadi penyebab kesyirikan, penyebab kekufuran, disebabkan banyaknya orang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, ini memang pangkalnya. Di antara pangkal terjadinya kesyirikan, banyaknya orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sejauh yang saya ketahui, memang para ulama menyebutkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini merupakan pangkal ya dari segala macam dosa-dosa besar, di antaranya kesyirikan. Ya, kenapa? Karena dia akan berbicara tentang Allah, dan dengan sebab ucapannya ini banyak orang yang terjerumus kepada kesyirikan. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti orang-orang yang mengatakan bahwasanya ya dia berbicara Allah Subhanahu wa taala memiliki wakil-wakil di bumi ini. Ya, mereka itulah orang-orang soleh. Ini kan bicara tanpa ilmu. Kan gitu ya? Ini bicara tanpa ilmu. Kemudian dia mengatakan tidak masalah kita meminta dengan wasilah orang-orang soleh tadi. Ini bicara tanpa ilmu. Akhirnya apa? Orang berbuat kesyirikan. Nah, ini sebab bicara ini orang-orang terjerumus kepada kesyirikan
yang mana kesyirikan itu dosa besar juga, ya bicaranya dia tanpa ilmu ini lebih besar lagi, kan gitu ya. Karena menyebabkan orang banyak terjerumus kepada kesyirikan. Nah, itu yang dimaksud oleh ya para ulama tentang berbicara tanpa ilmu, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang lainnya mungkin? Ya. Bolehkah ketika kita melihat ada orang yang melakukan perbuatan kekafiran, terus kita mengatakan kepada dia kalau kamu sudah kafir? Iya. Kalau kamu kafir gitu, Ustaz. Baik. Karena Anda sering melihat orang-orang itu mudah menjatuhkan kafir kepada orang lain. Oh, ini begini, oh kafir sudah kamu. Iya. Iya. Ya, tidak diperbolehkan ya kita melakukan takfir muayyan, kecuali memang jelas-jelas dia orang kafir. Maka para ulama mengatakan ini nggak masalah. Kita mengatakan dia itu orang kafir, kan gitu ya. Itu orang kafir, itu orang kafir. Kenapa? Karena memang dia Nasrani, kan gitu ya. Atau Yahudi, atau dia beragama selain dari Islam. Ini tidak masalah kita mengatakan kafir karena sudah jelas kekafirannya. Tapi kalau yang dikenal dia adalah seorang muslim, maka hati-hati, jangan. Ya, karena sesungguhnya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, idza qala ar-rajulu ya kafir, ya, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, jika ada seorang mengatakan kepada saudaranya sama muslim, "Hai kafir," faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka kalimat ini akan kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Hati-hati. Kalau yang diponis itu benar, ya, Allah menerima, artinya Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengkafirkan orang ini, maka benar, kan gitu ya. Tapi kalau tidak, dia akan kembali kepada yang mengkafirkan. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena masalah kafir dan mukmin yang membagi-bagi ini siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir ya ikhwan, sebelum kita lahir, Allah sudah menentukan siapa yang kafir, siapa yang mukmin. Jadi jangan sembarangan. Kenapa? Karena kalau sampai kita mengkafirkan seseorang, ternyata Allah menyatakan dia itu di surga, Allah menyatakan dia itu mukmin, maka celakalah kita, kan gitu ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun. Ya, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Lihat ayat ini. Apa kata Allah? Dialah Allah yang menciptakan kalian. Di antara kalian sudah Allah tetapkan siapa yang kafir, siapa yang mukmin. Jadi mengkafirkan seseorang itu bukan hak kita, kecuali jelas-jelas dia itu orang kafir, kan gitu ya. Makanya tadi kita bahas juga, kalau memang sudah jelas dia kafir, kita ragu-ragu dengan kekafirannya, ini bisa kafir juga kita. Makanya harus dengan syarat jelas kekafirannya. Adapun orang-orang yang belum jelas kekafirannya, hanya sebatas dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kekufuran, tapi asalnya dia seorang mukmin, maka tidak boleh kita langsung menyatakan kafir secara muayyan, kan gitu ya. Maksudnya kafir secara pasti. Karena menyatakan dia kafir berarti pasti di neraka. Masa sih kita bisa memastikan dia di neraka, kan gitu ya? Tidak bisa kita memastikan seseorang di neraka. Namun yang paling penting bagi kita adalah memberikan nasihat, kita memberikan hujjah, iqamatul hujjah terlebih dahulu. Jika kita mendapati ada seorang melakukan kekufuran dan dia seorang muslim, maka iqamatul hujjah artinya menyampaikan argumentasi kepadanya, bukan langsung memponiskan kamu kafir kalau begitu. Enggak bisa. Karena betapa banyak ya, ada beberapa kali kejadian di masa Rasulullah SAW melakukan perbuatan yang itu bisa menyebabkan kekafiran, tapi beliau tidak langsung mengkafirkannya. Justru beliau bertanya terlebih dahulu. Seperti contohnya Rasulullah pernah mendapati pada seseorang ada sufur, gitu ya, ada sifar, ada ada gelang, gitu ya. Ya, gelang terbuat dari kuningan, kan gitu ya, dipakai di tangannya. Maka Rasulullah SAW tidak langsung mengatakan, apa itu? Jimat, kafir kamu, kan enggak gitu ya. Rasul bertanya, apa itu? Maka dia mengatakan ini untuk menghilangkan kelemahan, kan gitu ya. Artinya dia pakai sebagai penangkal kelemahan. Maka Rasul mengatakan lepaskan itu. Ya, jadi Rasul mengatakan lepaskan itu. Kalau tetap itu ada bersamamu sampai kamu meninggal dunia, maka kamu tidak akan beruntung selamanya. Nah, demikian.
atau seperti yang pernah disebutkan di dalam beberapa riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati ada seorang yang datang ke hadapan Rasulullah kemudian langsung sujud di hadapan Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, wah kafir kamu, kafir masa sujud kepada selain Allah? Tidak. Rasulullah tanya dulu, loh kenapa sujud? Ternyata di negeri dia kebiasaan mereka itu kalau menghormati raja kan gitu ya, orang-orang besar dengan cara sujud. Maka Rasulullah mengatakan tidak boleh sujud kepada selain Allah. Nah baru tahu dia kan gitu ya. Jadi tidak langsung mengkafirkan, namun seharusnya kita iqamatul hujjah. Jadi dinasehati dulu, terus dinasehati sampai nanti dia memang benar-benar dan jelas-jelas ya tidak mau dan menyatakan bahwasanya dia telah keluar dari keislamannya, maka kita katakan dia kafir kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tentang larangan sujud kepada selain Allah, adakah perbincangan antara ulama tentang kenapa Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam? Baik. Iya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi terkadang kita dapati satu kalimat ya di dalam penjelasan-penjelasan syariat atau di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis, akan tetapi kaifiatnya itu berbeda. Ya, kaifiatnya itu berbeda. Ya, sekarang kita dapati di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat ya, pada saat itu memerintahkan kepada malaikat beserta iblis juga ada di dalam kumpulan malaikat pada saat itu untuk sujud kepada Adam. Baik, sebelum kita jelaskan ya, kita coba melihat surat Yusuf. Ya, kisah dalam surat Yusuf itu. Disebutkan di sana bahwasanya ketika Yusuf ya telah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu dia diangkat menjadi sebagai seorang pembesar di Mesir. Pada saat itu dia diangkat menjadi raja. Kemudian dia memanggil ayah dan ibunya kan gitu ya, keluarganya dipanggil, ayahnya pada saat itu. Kemudian apa yang dilakukan di sana disebutkan orang tuanya sujud kepada Yusuf. Ya, sujud kepada Yusuf. Nah, apakah kita katakan bahwasanya loh ini kok boleh kan gitu ya. Jadi kita bedakan bahwasanya sujudnya malaikat pada saat itu sesuai dengan sujud dengan pemahaman ataupun dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui kaifiatnya gimana. Karena boleh jadi sujud yang dimaksud di situ adalah maksudnya penghormatan kan gitu ya, bukan sujud dengan kita fahami, artinya dengan meletakkan dahi di atas tanah. Nah, adapun syariat Nabi Muhammad SAW itu jelas. Ya, pada syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh atau tidak diperkenankan kita sujud, artinya di sini sujud meletakkan dahi kita di atas tanah kan gitu ya, di hadapan manusia. Nah, demikian. Jadi kalimatnya boleh sama tapi kaifiatnya itu yang tidak sama kan begitu ya, kaifiatnya tidak sama. Ataupun boleh jadi kaifiatnya sama tapi ini pengkhususan bagi orang-orang sebelum kita. Seperti tadi yang saya sebutkan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya, yang mana pada saat itu kata para ulama ya keluarganya ataupun coba dilihat di sana nanti tafsirnya itu, ataukah orang tuanya di situ ya disebutnya atau keluarganya Yusuf itu sujud kepada Yusuf, sehingga kata para ulama ini adalah syariat ya yang khusus di masa dahulu, yaitu di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi di masa Nabi Muhammad SAW syariat ini tidak diberlakukan lagi ya, tidak diberlakukan lagi karena banyak sekali kita dapati syariat-syariat di masa dahulu yang tidak diberlakukan lagi di syariat Nabi Muhammad SAW. Seperti apa contohnya? Seperti kalau pakaian terkena najis, umat terdahulu perintahnya bukan dicuci tapi dipotong kan gitu ya, disobek pakaiannya. Ya, kalau pakaian kita terkena najis, diapain? Dicuci saja. Nah, ini kan ada bedanya. Nah, jadi boleh jadi itu tadi ya, namanya boleh sama sujud tapi mungkin kaifiat berbeda, atau kalaupun kaifiat sama, ini mungkin pengkhususan pada syariat
dahulu yang tidak diperbolehkan lagi pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ustaz yang masalah pengagungan pohon besar gitu Ustaz. Jadi kita mengagungkan mendoakan sahabat Nabi sholat, bahkan melebihi daripada mendoakan orang tua gitu Ustaz. Itu apakah kita sudah termasuk kufur gitu Ustaz? Gimana mendoakan? Mendoakan tokoh-tokoh pembesar, para tokoh-tokoh pembesar, kiai-kiai atau semisalnya. Bahkan mendahulukan menyetarakan dengan sama dengan Nabi, salawat, bersalawat lalu berdoa khusus untuk orang wali-wali dan itu, dan ketiga mendoakan orang tua. Gimana itu? Apakah termasuk kekufuran juga? Iya, tidak langsung kepada kekufuran, karena yang namanya kekufuran itu kan mengingkari sesuatu yang sudah qat'i gitu ya, yang sudah pasti hukumnya di dalam Islam, kemudian diingkari, dilecehkan atau dihinakan gitu ya. Ini bisa terjatuh kepada kekufuran. Tapi kalau dia di bawah itu, ini bisa terjatuh kepada perkara bid'ah. Iya kan, jadi bid'ah yang munkar gitu ya, perkara yang menyesatkan manusia dengan ya seperti tadi, dengan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di dalam doa-doanya dia menyebutkan ya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun lebih mendahulukan orang-orang solehnya, tokoh-tokohnya gitu ya, atau para pembesar-pembesarnya lebih dia dahulukan daripada orang tuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa ayat, setelah setelah beribadah ataupun memuliakan Allah, maka muliakanlah kedua orang tua, kan gitu ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya yaitu tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Itu jelas. Setelah Allah memerintahkan beribadah hanya kepada Allah, langsung Allah sebutkan kepada kedua orang tua, bukan orang-orang soleh, bukan ini. Tapi memang di atasnya itu Allah, ya setelah itu para nabi gitu, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Jadi ya justru orang tua gitu ya, setelah Allah menyebutkan tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana. Jadi kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ya, makanya disebutkan juga seperti dalam surat Luqman kan gitu ya, kalau kedua orang tua itu memerintahkan kepada perbuatan syirik, maka jangan diikuti. Ini untuk menunjukkan pentingnya kita itu untuk memperhatikan kedua orang tua kita, karena keduanya sebagai sebab adanya kita di muka bumi ini. Nah, demikian. Bukan orang-orang soleh kan gitu ya, bukan para pembesar ataupun tokoh-tokoh yang kita muliakan, bukan itu. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jelas, karena Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku yang lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ini urutan, berarti Allah, Rasulnya, kemudian kedua orang tua, bukan orang-orang soleh kan gitu ya. Nah, ataupun yang lainnya, atau para penguasa, bukan para pejabatnya, atau bukan para ininya, tapi Allah, Rasulnya, kemudian kedua orang tua kita, itu yang lebih pantas kita sertakan di dalam doa kita, yang kita perhatikan dalam doa. Nah, demikian. Setelah kita memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah, meminta ampunan kepada Allah untuk diri kita, kemudian jangan lupakan kedua orang tua. Baru setelah itu baru sesama kaum muslimin, apakah orang solehnya dan secara umumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nih, Ustaz. Iya. Di dalam satu hadis disebutkan barang siapa yang mengerjakan sunnah yang baik dan diikuti oleh orang lain, dia akan mendapatkan pahalanya. Tetapi ketika dia mengerjakan sunnah yang jelek, dia akan mendapatkan dosa-dosanya juga gitu, Ustaz. Sunnah yang jelek itu artinya apa, Ustaz? Iya, jadi perhatikan hadis itu ada kalimat fil Islam. Ya, kalau ada hadis yang lain itu ya memang dia ada beberapa redaksi, di sana disebutkan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Kemudian yang berikutnya man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah. Jadi sebutkan fil Islam. Jadi siapa saja yang melestarikan
Ya, jadi mansanna di sini adalah melestarikan ataupun menjaga, kan gitu ya, menjaganya, mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Demikian juga siapa saja yang melestarikan satu kebiasaan buruk di dalam Islam, artinya benar-benar di dalam Islam perbuatan itu adalah perbuatan yang dinyatakan keburukan, kemudian dia lestarikan, ya, dia kembangkan, dia ajarkan kepada manusia, ya dia dapat dosanya. Itu yang dimaksud. Bukan kita disuruh untuk membuat, ya, ada sunnah. Kata orang kan dengan dalil ini kemudian mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ini tidak tepat, kan gitu ya, mengambil dalil ini kemudian untuk membenarkan perbuatan bid'ah, yang mana Rasulullah tidak pernah membagi bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Yang jelas bid'ah itu kata Rasulullah dolalah. Setiap bid'ah di dalam agama ini, dalam perkara agama, bukan perkara dunia ya, dalam perkara agama, sesuatu yang baru dikatakan bid'ah oleh Rasulullah, dan ini semuanya dinyatakan sesat, tidak ada baiknya di dalamnya. Semuanya itu menyesatkan, walaupun manusia menganggapnya baik. Nah, demikian. Jadi hadis yang disebutkan tadi itu bukanlah dalil untuk membenarkan adanya bid'ah hasanah. Tidak ada, karena hadis tadi itu bukan berkaitan dengan sunnahnya Rasulullah, tapi itu berkaitan dengan siapa yang mau melestarikan kebaikan-kebaikan di dalam Islam, dia dapat pahala bagi orang yang mengerjakannya. Dan siapa juga yang mau melestarikan keburukan-keburukan yang sudah dinyatakan di dalam Islam, maka dia juga dapat dosanya, kan gitu ya. Karena sesungguhnya tidak bisa kita menyatakan itu buruk kecuali syariat mengatakan itu buruk. Mungkinkah kita mengatakan mencuri itu haram sementara kita tidak mendapati dalilnya di dalam syariat? Tapi tatkala kita dapat di dalam Islam, ya, bahwasanya mencuri itu adalah perkara yang haram, maka kita katakan itu adalah perbuatan yang haram juga. Artinya barometernya adalah syariat. Makanya disebutkan dalam hadis itu, man sanna, ya, fil Islam sunnatan hasanatan, ya, falahu mislu ajri man, ya, amilahu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah. Jadi disebutkan fil Islam, standarnya adalah Islam, ada memang dalilnya, begitu loh. Kemudian kita lestarikan, apakah dalil kebaikan ataukah dalil yang menyebutkan keburukan, kan gitu ya. Karena menyatakan satu itu buruk, itu satu yang berdosa, itu harus butuh dalil juga. Nah, demikian. Kita mengatakan itu perkara yang bid'ah juga harus butuh dalil. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silahkan. Kalau misalnya ini kita melihat suatu kesyirikan, kegiatan kesyirikan, terus kita ingin menegur, namun ilmu kita itu tidak banyak, terus kita hanya diam aja, apakah termasuk dengan orang yang berbuat syirik itu? Terus syirik itu kan juga ada yang mencintai, tapi mencintai lebih dari mencintai Allah. Misalnya dia mencintai istrinya yang sangat berlebihan. Iya. Bagaimana Ustaz kiat-kiatnya untuk nasihatnya untuk kembali lagi ke sesungguhnya bahwa istri itu mencintainya setelah Allah, Rasulullah, sama orang tua. Iya. Baik. Bagaimana tentang seorang yang menyaksikan perbuatan kesyirikan? Ketika dia ingin memberikan nasihat, dia tidak punya ilmunya. Kok nggak punya ilmunya, kok tahu dia itu syirik, kan gitu ya? Berarti punya. Atau yang dimaksud mungkin nggak tahu dalilnya gitu ya? Ya, artinya tahu, cuma nggak hafal mungkin redaksinya. Tapi tahu, kan gitu ya, ilmu itu syirik. Makanya dia tahu itu kesyirikan itu gimana. Mungkin untuk menasihati kita nggak tahu cara nasihatinya gimana, kan gitu ya. Kemudian pada saat itu kita tetap menyaksikannya, apakah kita sama seperti mereka? Ya sama. Ya, sama artinya dari sisi dosa. Dari sisi dosa kita sama, tapi kita belum keluar dari Islam. Sampai kita memang menyatakan itu ridho dengan syirik itu, tidak apa-apa, bisa jadi kita kufur. Kan gitu ya. Tapi kalau kita misalnya tetap mengingkari, kita mengingkari itu syirik, tapi kita tetap menyaksikannya dan tidak pergi dari situ, maka dosa kesyirikan itu juga ditimpakan kepada kita sama hukumnya. Nah, kan gitu ya. Kenapa?
Karena yang namanya melihat satu kemungkaran adalah untuk diingkari dengan kekuatan. Kalau dia tidak mampu dengan lisan, kalau dia tidak mampu dengan hati. Apa yang dimaksud mengingkari dengan hati? Pergi maksudnya. Pergi gitu loh, bukan nimbrung di situ gitu ya. Bukan dia ngelihat di situ aja, yang penting kan hati mengingkari. Tapi dia lihat-lihat juga, itu tidak boleh. Ya pergi dari situ. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah di dalam ya tubuh kita ini ada segumpal daging, jika dia baik, baiklah seluruh tubuhnya. Jika dia rusak, maka rusaklah seluruhnya. Kalau memang hati kita mengingkari kesyirikan itu, badannya akan ikut mengingkar, pergi. Kan gitu ya. Tapi kalau hati itu memang rusak, kan gitu ya, maka dia juga akan rusak. Anggota tubuhnya juga akan rusak. Walaupun dia mengatakan yang penting hati saya mengingkari, itu lisannya saja. Terbukti dari anggota tubuhnya nggak pergi. Ini berarti dia tidak mengingkari kalau begitu. Iya, maka ini sama saja dihukumi sama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Berarti itu adalah dalil kenapa kita nggak boleh ke tempat-tempat di mana orang-orang melakukan kesyirikan seperti di tempel atau candi. Iya. Atau kuil-kuil kekafiran seperti apa? Pempekong gitu kan. Iya. Iya. Tidak boleh kita mengunjungi mereka, melihat, menyaksikan kesyirikan itu tidak boleh. Ya sama saja kita sama mereka. Candi-candi itu nggak boleh saja. Iya, tidak boleh. Kecuali tempat-tempat yang di sana pernah terjadi diturunkan azab. Itu boleh. Dalam rangka untuk melihat bagaimana akibat dari perbuatan orang-orang kafir. Ya, itu pun kata Rasulullah ketika datang kita dalam keadaan takut. Ya, harus dalam keadaan takut. Artinya takut ditimpakan siksaan seperti mereka. Tapi kalau datang ke tempat-tempat peninggalan ibadah-ibadahnya orang kafir, rekreasi ke sana ya nggak boleh. Iya, masa sih ke sana datangnya? Haji Muhammad pernah dijelaskan lagi Ustaz. Gimana? Haji Muhammad bisa dijelaskan lebih detail kenapa nggak boleh ke tempat-tempat seperti itu Ustaz. Iya, jadi Rasulullah SAW mengatakan la tashuddur rihal illa salasi masajid ila salasi masajid. Tidak boleh seorang itu memberatkan dirinya untuk melakukan satu perjalanan kecuali kepada 3 tempat ibadah, 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjidu Hadza, masjidku ini kata Rasul, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini dia 3 ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu yang nggak dibolehkan. Jadi kita kalau ingin mengunjungi, artinya tempat-tempat bersejarah, 3 ini saja gitu loh. Masjidil Haram, haji, Masjid Nabawi, berpahala di sana, beribadah 1 rakaat seperti 1000 rakaat di masjid yang lain. Masjidil Aqsa, beribadah di sana seperti 500 kali beribadah. Ini kok mengunjungi ibadahnya orang lain kan, tempat ibadahnya orang lainnya nggak boleh. Ya mana anunya gitu loh. Rasa anunya gitu ya, rasa kecemburuannya, rasa keimanannya, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti yang kita sebutkan. Ya, yang namanya kalau sudah mencintai Allah berarti mencintai tempat-tempat ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjunginya. Bukan mengunjungi ibadah-ibadah kekufuran, mengunjungi tempat-tempat ibadah kekufuran. Satu dalil lagi yang bisa kita sebutkan. Ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, nazartu an asbahu ibilan bibiwana." Aku bernazar. Saya tanya, bernazar itu wajib atau tidak? Kalau sudah bernazar wajib untuk ditunaikan. Dia datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya bernazar ingin menyembelih seekor unta di sebuah tempat," katanya. Namanya Buanah. Ya, nama tempat itu Al-Buanah. Maka apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah langsung mengatakan, "Oh, ini nazar wajib, harus kamu sembelih di sana. Kalau tidak kamu berdosa." Tidak. Ya, Rasulullah tidak langsung mengatakan tunaikan nazarmu, tidak. Tapi Rasulullah bertanya dulu pertama. Apa pertanyaan Rasulullah? Hal kana fiha wasanun min ausanil jahiliyah yu'bad. Adakah di tempat itu berhala-berhala orang jahiliyah yang pernah disembah? Nah, itu dia.
Ya, Rasulullah ini pertama kali nanyanya, adakah di sana itu wasan min ausanil jahiliyah? Adakah di sana berhala-berhala jahiliyah yang pernah disembah? Maka laki-laki tadi bertanya, enggak ada ya Rasulullah. Di Buana itu enggak ada berhala-berhala. Pertanyaan kedua kata Rasulullah, hal kana fiha aidun min a'yadihim? Apakah tempat itu sebagai tempat perayaan orang-orang jahiliyah? Apakah tempat itu sebagai tempat perayaan orang-orang di luar Islam? Maka dia mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Ufi linadrika. Silahkan kamu tunaikan nadarmu. Ya. Fa innahu la wafa'a linadri fi ma'siyatillah. Karena tidak boleh menunaikan nazar sementara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini dalilnya. Ya, ini nazar, bayangkan ikhwan. Ini nazar ini. Sudah wajib nazar gitu ya. Tapi Rasulullah pertama tanya, karena kenapa? Karena nazar dia dikaitkan dengan satu tempat. Ini nazar saja yang sudah wajib, kata Rasulullah, tidak boleh menunaikan nazar sementara bermaksiat. Artinya dia bermaksiat kalau menunaikan nazarnya tadi, nyembelih itu di tempat yang ada berhalanya, yang ada hari raya orang kafirnya. Lalu gimana kita membolehkan seorang muslim jalan-jalan ke Candi Borobudur? Nah, itu dia. Ya, atau tempat-tempat yang di sana ada berhala-berhalanya. Ada tempat perayaan-perayaan orang kafir. Gimana kita membolehkan? Rasulullah saja ada seorang yang sudah bernazar, wajib kata Rasulullah, nggak boleh menunaikan nazar seperti ini tapi bermaksiat kepada Allah. Nah, ini dia. Makanya saya bilang tadi tidak boleh ini nazar, apalagi cuma jalan-jalan. Kan gitu ya? Apalagi cuma jalan-jalan yang hukumnya bukan wajib. Apalagi ini Ustaz, nazar saya bernazar. Kalau saya lulus saya bernazar jalan-jalan ke Candi Borobudur. Tidak boleh menunaikan nazar ini. Kenapa? Karena kalau datang sama saya tanya, apakah tempat nazarmu itu ada berhala di sana? Seperti pertanyaan Rasulullah. Oh, ada Ustaz, banyak berhala di sana. Apakah di sana ada perayaan-perayaan orang kafir? Oh, ada perayaan orang kafir di sana. Jangan tunaikan nazarmu. Ya, kalau seandainya itu nazar, apalagi tidak nazar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu ya, Pak Muhammad ya, insyaallah. Ini ada Pak Hengki lagi, Ustaz. Ustaz, Ya. nazar yang barusan disebutkan itu, apakah sesuatu itu terbilang nazar apabila disebutkan, atau ketika itu sudah terbesit di dalam hati untuk kita lakukan, itu sudah dihitung sebagai nazar? Baik. Iya, nazar itu diukur satu nazar ketika dia memang sudah sampai kepada al-azmu, tekad kuat. Ya. Dia satu tekad, karena ada yang namanya nazar itu kan ada dua, ada yang nazar ibadah, ada yang nazar yang muta'alliq. Nazar ibadah ini baik, kan gitu ya, ini bagus. Nazar yang muta'alliq ini sebenarnya nazar orang bakhil. Nazar orang pelit. Nazar ibadah, seorang bernazar, saya bernazar ingin puasa 7 hari. Ya, nggak ada kaitannya, memang nazarnya ingin beribadah. Ini namanya nazar ibadah. Saya bernazar ingin nyembelih, ya, seekor onta. Saya bernazar ingin berinfak, ya, 1 juta. Ini nazar ibadah. Ada kedua, nazar yang muta'alliq. Nazar yang digandengkan dengan yang lainnya. Ini nazarnya orang bakhil, kata Rasulullah. Seperti apa? Kalau saya lulus, nanti saya akan memberi makan orang miskin 60 orang misalnya. Ini bakhil. Ini pelit namanya. Kenapa? Seakan-akan dia mengatakan sama Allah, ya Allah, luluskan saya. Nanti saya kasih makan hamba-hambamu yang miskin. Kalau enggak kamu luluskan, saya enggak kasih makan mereka. Ini nazar orang pelit kan gitu ya. Ini makanya Rasulullah pernah mengatakan, nazar itu tidaklah keluar kecuali dari seorang yang bakhil. Maksud Rasul ini nazar yang muta'alliq tadi. Nah, akan tetapi sejauh mana dia dianggap nazar ketika sudah diazamkan, sudah ditekadkan. Makanya seorang yang sudah bernazar, sudah mentekadkan sesuatu ingin dia lakukan gitu ya, dia nazarkan. Jadi nazar ini hampir sama seperti sumpah kan gitu ya. Jika memang dia nazar sesuatu yang tidak sanggup dia kerjakan, maka wajib baginya untuk membayar kafarohnya. Nah, demikian. Jadi dia sesuatu yang sudah ditekadkan dan wajib baginya untuk mewasiatkan kepada keluarganya, karena sesungguhnya nazar ini tetap wajib sekalipun dia sudah meninggal dunia dan ini dibebankan kepada keluarga-keluarganya. Makanya dia harus diwasiatkan kalau dia memang sudah bernazar. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Banyak betul. Ini ada yang nanya, Ustaz. Jadi ya. boleh nggak nonton
Nonton apa? Saya kan nonton Barongsai atau Dragon Dance Ustaz. Aduh, janganlah. Bagus nonton saya saja di Rusika TV. Bagus nonton. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Jadi hiburan-hiburan itu juga harus ya dibatasi kan gitu ya. Jangan sampai kepada hiburan yang ada kemaksiatan di dalamnya, ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ya berkaitan dengan hari rayanya orang-orang di luar Islam gitu ya. Kan nggak boleh kita ikut serta di sana. Memeriahkannya, ikut menyaksikannya itu tidak boleh. Seperti Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan menyebutkan tentang ibadur rahman. Ya, fa idza marru kiraman. Jika mereka melewati, maksudnya wa idza marru apa itu ya? Iya, jadi apabila mereka melewati permainan-permainan yang yang tidak bermanfaat, apalagi ada unsur kesyirikan di sana, maka mereka melewati dengan tetap menjaga kemuliaan mereka. Artinya lewati aja seperti itu. Kalau memang sekedar lewat, tapi jangan didatangi. Iya, Allahu a'lam bishawab. Wa idza marru billaghwi, wa idza marru billaghwi marru kiraman. Al-laghwi kata para ulama di sini adalah permainan-permainan yang enggak ada manfaatnya. Jadi ibadur rahman ciri-cirinya kalau memang mereka melewati satu tayangan atau satu permainan, pertunjukan yang enggak ada manfaatnya, ya, apalagi sampai di sana permainan itu merupakan di antara satu ungkapan hari raya orang kafir kan gitu ya, merupakan ada simbol-simbol orang kafir, ini jelas lebih tidak boleh lagi. Jadi lewati begitu saja. Walaupun kebetulan kita lewat, jangan nyangkut kan gitu ya. Tapi lewati saja. Allah a'lam bishawab. Ini dalam rangka untuk menjaga kemurnian iman kita, karena akan rusak itu ya, iman itu akan rusak dan kita tidak menyangka, ini yang sangat kita khawatirkan. Kerusakan iman itu tidak bisa dideteksi oleh orangnya sendiri, ini berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya dibandingkan seorang itu yang dia masih merasa imannya sudah mulai melemah. Dia mungkin masih bisa melakukan satu amalan, satu aktivitas yang bisa menaikkan keimanannya kembali. Tapi kalau orang yang nggak merasa imannya sudah hancur, itu susah. Ya, ini bahaya. Ini yang sering disebut dengan istidrak tadi gitu ya, tertipu. Kan gitu ya, tertipu dengan hal-hal yang dia anggap senang oleh jiwanya, padahal itu hanya sebatas hawa nafsunya saja. Wallahu a'lam bishawab. Oh, belum dijawab ya? Oh iya ya. Ya, bagaimana masalah kecintaan? Ya, kecintaan kepada keluarga, kepada anak, kepada harta, jika dia lebih daripada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak sampai kepada kesyirikan kan gitu ya, tapi ini bisa kepada kemaksiatan. Ya, bisa kepada kemaksiatan. Akan tetapi kalau memang benar-benar pada seseorang ya, cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar dibandingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa terjatuh kepada cinta yang syirik tadi. Kan gitu ya. Lalu bagaimana caranya? Ya, kita berusaha untuk menguatkan kecintaan kita pertama sekali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ya perkara-perkara tauhid, hal-hal yang bisa menguatkan keimanan, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, melakukan amal-amal ibadah dengan mengikhlaskannya. Ini akan membantu kita supaya lebih kuat dan lebih kental keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mencintai kepada sesama manusia, kepada istri, anak dan harta itu sebatas ya kadarnya saja. Karena mereka itu adalah orang-orang yang akan kita tinggalkan. Kenapa? Karena nanti juga di hari kiamat tidak ada yang menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun saudara-saudara kita enggak bisa memberikan pertolongan. Yauma yafirrul mar'u min akhi ya wa ummihi wa abi. Pada hari di mana nanti seorang itu akan lari dari saudaranya, dari bapaknya, ibunya, urus sendiri-sendiri kata mereka itu nanti di hari kiamat, karena masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, takut ya. Makanya sehingga kalaupun kita saat ini sangat mencintai istri kita, mencintai orang tua kita, sampai-sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini tidak ada faedahnya kan gitu ya. Tidak akan bermanfaat, toh juga akan ditinggalkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Kita hidup ataupun kita mati nanti Allah Subhanahu wa taala tetap hidup. Nah, demikian.
Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Khalas. Khalas. Hah? Jelas tentang nazar tadi Ustaz. Boleh jelaskan tekad itu maksudnya cukup dalam hati. Itu satu hal. Oh, tidak. Ya, ini dorongan satu tekad gitu ya, sudah tekad kuat, kemudian dia menyampaikan, dia ucapkan. Makanya kalau bisa ada orang gitu loh, ada saudara untuk menguatkan nazarnya itu. Supaya apabila dia nanti meninggal, kan gitu ya, dia meninggal dunia, maka masih ada yang melanjutkannya, kan gitu. Yang menunaikan nazar itu. Ya, dilafazkan. Akan tetapi ini bukan menjadi syarat, kan gitu ya. Cuma sebagai ihtiyat, sebagai kehati-hatian untuk menjaga nazar tadi. Karena sesungguhnya nazar itu memang beda gitu ya. Seorang itu yang bernazar itu memang sudah sangat kuat sekali. Tapi dalam rangka untuk menjaga nazarnya supaya bisa dipenuhi nanti apabila waktunya memang dia meninggal dunia atau semisalnya, kan gitu ya, maka saudara-saudaranya bisa menunaikan nazar tersebut. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Perkataan nazar itu ketika melafazkan mesti disebut. Ya, itu artinya bukan syarat ya. Paham ya? Bahasanya melafazkan nazar itu bukan syarat. Yang terpenting dia sudah memang mengazamkannya. Cuma itu ihtiyat sebagai suatu kehati-hatian agar saudaranya tahu dia sudah bernazar. Ya, saudaranya tahu dia sudah bernazar. Tapi sebatas seorang memang bertekad saja itu dia sudah nazar kalau memang dia niatkan itu nazar. Dengan mengatakan inni nazartu, seperti ya Maryam kan, dia bernazar. Inni nazartu lirrahman. Ya, sungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya bukan merupakan syarat harus dilafadzkan, tapi sebatas seorang memang sudah bertekad kuat mengazamkan bahwasanya dia ingin ini, ingin melakukan itu, tapi dia faham bahwasanya ini nazar, bukan sebatas hanya keinginan dan niat saja. Itu kan bisa dibedakan, ya, itu bisa dibedakan oleh seseorang. Ketika dia mengatakan, aduh, saya inginlah puasa Senin Kamis, ini kan niat namanya, kan gitu ya. Ini niat. Karena sesungguhnya nazar itu adalah sesuatu yang dia tidak wajib tapi menjadi wajib ya baginya. Seperti saya bernazar puasa seminggu. Ini kan beda sudah. Beda kan ini ya? Ya, ini sudah beda gitu ya. Saya mau bernazar berpuasa selama seminggu selama 7 hari. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti untuk lebih jelasnya ada pembahasan secara khusus nazar, nanti bisa kita lewati di sana insyaallah. Ya, wa iyyakum jazakumullahu khairan jami'an. Alhamdulillah. Ya, azam. Ya, kita cukupkan dulu sampai sini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pertemuan yang bermanfaat, menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.